terkait kehadiran Presiden Republik Indonesia, Zaflaon Batlayeri secara langsung memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Murad Ismail. Jadi sebagai putra Tanimbar saya merasa bangga karena ada kepemimpinan Maluku yang sudah sekian kali datang dan tidak bosan, ya. Itu pertanda bahwa dengan beliau mendapat beberapa gelar adat baik di Olilit dan beberapa desa lainnya, ya. Ini menunjukkan bahwa Pak Murad Ismail sesungguhnya lagi menunjukkan integritas dirinya bukan semata-mata hanya sebagai anak Maluku pada umumnya, tetapi beliau melaksanakan tugasnya sebagai anak Tanimbar dan memberikan keperhatian serius kepada Tanimbar. Hal ini tentu mendapatkan pertanyaan, apakah dengan kunjungan saja? Tidak, tetapi selama saya pantau saat ini, selama proses-proses penganggaran di provinsi dalam kepemimpinan beliau sejak 2020, ya, sejak 2020 walaupun beliau memimpin sebelum itu tahun itu, ya, itu anggaran sampai 2022 ini kurang lebih ada 35 miliar yang dicetuskan dalam pengembangan infrastruktur, di mana diterbagi atas air bersih, perbaikan jalan, renovasi jalan, dan seterusnya. Olehnya itu sebagai putra Tanimbar saya merasa kepedulian Gubernur Maluku ini cukup tinggi, dan sebagai putra Tanimbar saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Murad Ismail, kiranya diberkati oleh Tuhan, ya, dengan kepemimpinannya tidak bosan-bosan dan bingung untuk melihat Tanimbar punya ketertinggalan. Nah, dan yang kali ini sangat dahsyat, ya, luar biasa. Beliau punya tingkatan komunikasi yang cukup tinggi, dan saya pantau secara skala Maluku, Presiden Joko Widodo ini sudah berulang kali datang di Maluku dan kali ini di Tanimbar. Ini sebuah komunikasi kepemimpinan secara nasional sangat spektakuler, dan bahkan saya harus memberikan apresiasi, ya. Karena Pak Presiden, kalau kita hitung-hitung dalam kepemimpinan kepresidenan, ya, presiden yang paling sering kunjungi Maluku adalah Presiden Joko Widodo. Terlepas sebagai putra Maluku, terlepas sebagai putra Tanimbar, sebagai anak Indonesia, saya bangga karena satu kelebihan komunikasi kepemimpinan provinsi yang luar biasa, yang bisa datangkan keperhatian nasional kepada daerah kita, bahkan sampai di Tanimbar sebagai teras bangsa ini yang cukup terluar, ya, katakanlah seperti itu, ya. Pak Presiden bisa datang, dan ini rekor, baru pernah ada 2 presiden sebangsa sebanyak selama 77 tahun bangsa ini berdiri, ya. Pertama Pak Presiden Insinyur Soekarno, yang berikut dan kali ini Pak Presiden Joko Widodo. Ini sejarah peradaban kebangsaan yang kami sangat bangga dan pasti akan tercatat dalam dokumen negara dalam kepemimpinan kepresidenan ini, ya. Pak Joko Widodo juga termasuk bukan sekedar hanya ukiran semata. Olehnya itu kami sangat memberikan apresiasi dan memberikan dukungan penuh, bahkan sangat bergembira atas kedatangan ini. Tentu ini tidak terlepas dari semua komunikasi yang dibangun, entah saudara pejabat bupati maupun saudara Gubernur Maluku kita, ya, yang luar biasa, tidak banyak bicara, banyak komunikasi yang mendatangkan investasi bagi Maluku. Ini pertanda baik bagi Maluku dan khususnya Tanimbar di tanggal 1 dan tanggal 2. Tentu ada pertanyaan, apa saja yang diharapkan dengan kedatangan Presiden? Apakah sekedar mendatangkan kewibawaan kebangsaan semata tanpa harus melirik? Sebagai putra Tanimbar, saya berharap kepada seluruh stakeholder masyarakat harus memberikan dukungan penuh. Kita harus bergembira karena selain Bapak Insinyur Soekarno, Presiden RI yang pertama, ini kita didatangi juga dengan Presiden RI Pak Joko Widodo. Ini hal yang sangat luar biasa, dan tidak seluruh daerah dan kabupaten mendapat peluang ini yang sama. Karena ini peluang yang sangat luar biasa bagi kami, olehnya itu saya berharap dengan kunjungan Presiden ini kiranya dapat menghapus air mata ketertinggalan, dapat menghapus keringat duka yang cukup panjang oleh rakyat akibat ketertinggalan pembangunan yang selama ini rakyat kita masih hidup yang pertama, satu, dalam kegelapan, ya. Visi Presiden dan visi dan misi Presiden kita adalah terang
terang Indonesia itu sampai tadi belum dirasakan. Indonesia terang, ya, itu sampai tadi belum dirasakan oleh rakyat Tanimbar. Masyarakat kami di pulau-pulau, di pesisir pulau besar, pulau-pulau terkecil, mereka masih hidup dalam gelap gulita. Mereka tidak merasakan kebenaran yang sesungguhnya. Mereka tidak merasakan pelayanan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat yang diamanatkan oleh konstitusi dari arti kemerdekaan itu sendiri. Semoga kunjungan Pak Presiden ini, Indonesia terang itu bisa menjadi contoh dari bumi 2 ini untuk Maluku dan Indonesia. Rakyat kami sangat berharap itu. Kami tertinggal dalam infrastruktur air bersih. Di Selaru, rakyat kita begitu sengsara meminum air bersih. Di kota Larat, bahkan sampai Lambesar, ada rakyat yang sampai saat ini masih mengkonsumsi ya air yang begitu tidak layak untuk dikonsumsikan. Ini harapan kami ada perubahan-perubahan ini. Kalau hari ini isu hanya sekedar soal Nustual dan lain-lain, kami kira Nustual hanya sepenggal kecil dari problematika pembangunan kesejahteraan masyarakat yang ada. Dan selain itu, persoalan infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang merupakan pelayanan dasar, kami masih terbatas dokter, kami masih terbatas tenaga kerja, kami masih batas ya ruang lingkup pelayanan kesehatan dan tenaga guru dan seterusnya. Ya, kami butuh pendidikan yang sama dan sederajat, terfasilitasi yang sama dengan mereka yang ada di kota-kota besar. Hari ini anak-anak Indonesia di pulau-pulau besar, di kota-kota besar, mereka sudah hidup dengan pendidikan yang canggih. Anak kami di sini masih terdapat fasilitas pendidikan yang masih ejak, masih menulis dengan pensil, masih menulis dengan alat sederhana dengan buku tulis yang terbatas, sementara kota-kota lain sudah ada pada pendidikan modern, pendidikan yang lain. Tentu ini menyimpang dari amanat konstitusi undang-undang dasar kita, bahwa seluruh orang punya hak untuk berpendidikan yang sama di atas bangsa ini. Ini yang tidak diperhatikan. Olehnya itu kedatangan Pak Presiden ini kiranya tidak sekedar mengunjungi sebagai kepala negara, tetapi betul sebagai godfather bangsa ini yang dapat melihat seluruh penderitaan masyarakat kita. Ada rakyat yang sampai tadi tidak bisa merasakan jalan, misalnya di Warla Bobar. Ada rakyat yang sampai tadi ini tidak bisa menikmati perkapalan maupun penerbangan yang nyaman soal transportasi. Masyarakat kita sering dalam musiman yang tidak bersahabat, harus mengalami bahkan mengorbankan jiwa dalam menyeberangi lautan satu dengan yang lain, akibat prospek pembangunan transportasi yang masih sangat terbatas. Kami berharap Pak Presiden dengan kunjungan dan beliau bermalam di sini, kami berharap segala masalah dan problem rakyat di sini kiranya dapat terpecahkan. Dengan daerah yang kecil seperti ini, tidak membutuhkan dan tidak memeras anggaran yang sebesar-besarnya besar dari APBN, ya. Tetapi kami yakin sungguh kalau dikeroyok sekali ketertinggalan kita. Apalagi dengan kunjungan Pak Wakil Presiden kemarin menyatakan bahwa Maluku adalah daerah termiskin, dalam hal ini miskin ekstrim, ya, kemiskinan yang ekstrim. Kami berharap kedatangan Pak Presiden yang terhormat ini dapat ya menjawab dan menghapus cap duka kami tentang kemiskinan ekstrim ini. Ya, itu ya harapan kami di situ. Sebagai tokoh masyarakat, sebagai politisi, sebagai anggota legislasi, saya himbau kepada seluruh rakyat agar mari kita dengan sorak-sorai menjemput Pak Presiden, kita sorak-sorai melayani Pak Presiden yang datang. Dan ini satu kepemimpinan yang sangat luar biasa. Ya, beliau bisa datang dan melihat kita di pesisir ini. Kalau kemarin Pak Presiden Soekarno datang nekat berlayar berhari-hari untuk sampai di Tanimbar, bahkan sampai di Kecamatan Kormomolin. Beliau hari ini sampai di Somlaki dan bahkan mau bermalam dengan rakyat di Tanimbar. Kami bersuka cita sebagai anak Indonesia. Kami merasa percaya diri bahwa Tanimbar adalah NKRI. Tanimbar adalah Indonesia. Tanimbar adalah Pancasila. Sekian dan terima kasih.